Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 248. Satu hari kemudian, Kameda Masao tiba di Bandara Internasional Hong Kong. Feng Yu memanggilnya untuk menandatangani kontrak. Feng Yu memberi Kameda investasi $1 juta Amerika Serikat. Kameda Masao telah menunggu Feng Yu selama lebih dari sebulan. Dia berpikir bahwa Feng Yu tidak akan berinvestasi di perusahaannya karena dia tidak dapat membantu Feng Yu memperoleh saham Aiwa dari para pemegang saham. Tapi Feng Yu akhirnya memanggilnya. Kameda, bagaimana persiapanmu untuk perusahaan? Saya sudah mendaftarkan perusahaan. Ketika dana Anda ditransfer ke perusahaan, kita dapat mulai membeli dari pabrik dan memulai produksi. Kameda Masai membungkuk dan berkata, "Oke, ayo pergi ke firma hukum untuk menandatangani kontrak." Feng Yu telah membuat janji dengan kantor Wilson Law Hong Kong kemarin. Pemilik firma hukum ini adalah Wilson, seorang penasihat kerajaan. Seorang penasihat kerajaan belum tentu seorang pengacara yang bekerja untuk keluarga kerajaan Inggris. Pengacara dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dan memiliki prestasi luar biasa dapat mendaftar untuk gelar ini. Itu atas persetujuan dari keluarga kerajaan, maka pengacara dapat menggunakan gelar ini. Judul ini lebih merupakan status. Di negara-negara persemakmuran, status penasihat ratu adalah antara seorang bangsawan dan petani. Wilson memiliki gelar lain, yaitu Queen's Counsel. Wilson adalah penasihat hukum untuk keluarga kerajaan Inggris dan dia bisa menerima hak istimewa di negara-negara persemakmuran. Kedua judul ini tidak benar-benar menunjukkan kemampuan penuh Wilson. Wilson juga merupakan konsultan hukum untuk Superman Lee. Ini menunjukkan seberapa tinggi statusnya di Hong Kong. Hanya ada 2 atau 3 pengacara lain di Hong Kong yang dapat menyamai status Wilson. Misalnya, konsultan hukum keluarga Fu juga seorang penasihat ratu. Judul-judul ini tidak hanya mewakili status mereka tetapi juga kemampuan mereka. Yang paling penting, mereka dapat mengenakan biaya pengacara yang sangat tinggi. Feng Yu tidak punya rencana untuk pergi ke Jepang dalam jangka pendek. Dia ingin menggunakan jasa Wilson untuk bertindak sebagai penasihat hukumnya untuk menangani masalah hukum perusahaan Aiwako dan Kameda Masao. Wilson dapat menyiapkan dokumen hukum, mengubah perwakilan perusahaan dan bahkan menyewa akuntan dan auditor atas nama Feng Yu. Firma hukum Hong Kong menyediakan berbagai layanan dan menyelamatkan banyak masalah bagi Feng Yu. Feng Yu hanya memberitahu Wilson apa yang diinginkannya, dan stafnya akan menyiapkan kontrak. Sangat disayangkan bahwa bukan Wilson yang akan membantu Feng Yu secara pribadi. Kesepakatan Feng Yu hanya $1 juta Amerika Serikat dan Wilson hanya menunjukkan wajahnya untuk sementara waktu dan menugaskan stafnya untuk melakukan sisanya. Tetapi inilah alasan mengapa pengacara senior mendirikan firma hukum mereka sendiri. Mereka akan mengenakan biaya berdasarkan status dan reputasi mereka, tetapi sebagian besar pekerjaan dapat diteruskan ke pengacara junior. Gaji para pengacara junior jauh lebih rendah, dan ini adalah bagaimana firma hukum menghasilkan uang. Suatu hari, Feng Yu akan membiarkan Wilson memperlakukannya seperti dia memperlakukan Superman Lee. Menurut permintaan Feng Yu, kontrak itu dalam 3 bahasa Inggris, Cina, dan Jepang. Feng Yu melihat Kameda Masao melihat-lihat kontrak dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa Kameda Masao ini tidak hanya mengenal bahasa Cina tetapi juga mahir berbahasa Inggris. Sial, saya juga tahu 3 bahasa dan apakah itu berarti saya hampir sama dengan penjual boneka seks ini? Kameda Masao selesai membaca kontrak dan dia menandatangani namanya, diikuti dengan cap jempolnya. Dia juga mengeluarkan paspornya untuk difotokopi oleh pengacara. Feng Yu juga melakukan hal yang sama. Kameda, kapan pabrikmu bisa memulai produksinya? Saya berbicara tentang produk lain. Apakah Anda akan membuat sendiri atau mendapatkan subkontraktor? Jangan khawatir, Tuan Feng.
Semua produk akan segera mulai berproduksi. Produk baru kami akan tersedia di pasar pada bulan Oktober. Saya memutuskan untuk membeli beberapa mesin dan memperluas faktornya. Kami tidak perlu mendapatkan subkontraktor. Periode waktu ini, Kameda Masao tidak bermalas-malasan. Dia telah menghubungi karyawan Black Dragon Co. sebelumnya, terutama tenaga penjualan dan pekerja produksi. Jika bukan karena mantan ketua salah mengelola dana perusahaan, perusahaan tidak akan bangkrut. Lagi pula, boneka Seks yang diproduksi oleh Black Dragon Co. sangat populer di Jepang. Setelah produksi dimulai, dan produk mereka memasuki pasar lagi, akan mudah bagi perusahaan untuk kembali ke masa kejayaannya. Feng Yu juga memberi Kameda Masao beberapa inspirasi, dan dia yakin bahwa perusahaan ini akan meningkatkan nilainya lebih dari 3 kali dalam 3 tahun. Kameda, kamu melihat syarat kontrak tentang hadiahmu. Jika Anda dapat mencapai tujuan yang saya tentukan, saya akan memberi Anda saham perusahaan. Semakin banyak perusahaan menghasilkan, semakin banyak yang akan Anda dapatkan. Bekerja keras dan jangan mengecewakan ayahmu dan aku. Feng Yu menepuk punggung Kameda Masao. Kameda Masao menangis. Feng Yu terlalu perhatian padanya. Dia bahkan memungkinkan dia untuk membeli merek dagang Black Dragon Co. Merek dagang ini didirikan oleh ayahnya. Nama perusahaan baru itu juga menarik. Indra keenam. Itu berarti perasaan sensitif. Itu juga berarti produk yang diproduksi oleh perusahaan tidak hanya akan terasa enak tetapi juga memuaskan kesepian pelanggan. Feng Yu tidak terlalu memikirkan nama ini. Dia hanya dengan santai mengatakan sesuatu yang muncul di benaknya. Tapi Kameda Masao mengartikan nama itu sebagai sesuatu yang bermakna. Feng Yu mengizinkan Kameda Masao untuk membeli merek dagang Black Dragon Co. Karena merek itu adalah merek mapan dan memiliki pelanggan setia. Akan lebih mudah baginya untuk menjual produk ke konsumen dan menghemat biaya pemasaran. Alasan Feng Yu membiarkan Kameda Masao menjalankan perusahaan ini adalah karena dia terlalu sibuk untuk mengelola perusahaan sekecil itu. Bagaimanapun, dia memiliki saham pengendali di perusahaan, dan dia bisa mengambil kembali perusahaan kapan saja. Adapun menghargai Kameda Masao dengan saham perusahaan, hanya cara untuk memotivasi Kameda Masao. Dalam kontrak, dinyatakan bahwa begitu perusahaan dan keuntungan mencapai skala tertentu, Feng Yu akan memberi Kameda Masao setidaknya 1% dari saham perusahaan. Maksimal 10%. Dia telah meniru cara banyak perusahaan di masa depan mengelola personel kunci mereka. Feng Yu sebenarnya tidak tertarik dengan industri mainan seks. Dalam kehidupan sebelumnya, ia juga tidak mencatat industri ini. Sebagian besar persyaratan dalam kontrak melindungi kepentingan Feng Yu. Bagaimanapun, dia adalah investor. Periode waktu ini, Kameda Masao juga diam-diam menghubungi beberapa pengusaha Jepang untuk melihat apakah ada di antara mereka yang mau berinvestasi di perusahaannya. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau berinvestasi. Ekonomi Jepang berada dalam resesi, dan sebagian besar perusahaan memangkas biaya. Perusahaan mana yang mau melakukan diversifikasi pada saat ini? Orang-orang yang mau berinvestasi tidak setuju untuk memberi Kameda Masao saham. Jika dia menginginkan saham di perusahaan, maka belilah dengan harga pasar. Feng Yu adalah yang paling dermawan di antara semua investor ini. 10% saham setara dengan 100.000 dolar Amerika Serikat. Ini lebih dari 100 juta yen. Kameda Masao berterima kasih kepada Feng Yu. Dia merasa telah bertemu orang baik. Kameda, ketika kamu kembali, segera mulai produksi dan ingat apa yang aku katakan. Selain sensasi bagian pribadi boneka itu, wajahnya juga penting. Jika kamu bisa memasukkan suara erangan di boneka itu, bonekanya pasti akan menjadi hit. Bapak, Feng, aku ingat semua yang kamu katakan. Saya tidak akan mengecewakan Anda dan akan menunjukkan hasil saya dalam laporan keuangan tahun depan. Feng Yu melambai. Cepat pergi dan puaskan semua hati dan tubuh kesepian sesama lelaki Jepang Anda. Saya masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan di Hong Kong. Bab 249.
Beberapa hari ini, Fu Rongjing menginvestasikan semua dana yang tersedia ke pasar forex. Itu total lebih dari 400 juta dolar Hong Kong. Ini semua aset likuidnya, dan tanggal penyelesaian adalah 2 bulan kemudian. Dia bermimpi sekitar 2 bulan kemudian, dan asetnya akan beberapa kali lipat. Dari 400 juta dolar Hong Kong menjadi 4 miliar dolar Hong Kong. Fu Guangzheng mencoba membujuknya untuk mencari pendapat pamannya yang tertua terlebih dahulu dan tidak berinvestasi begitu banyak karena mudah kehilangan segalanya di pasar berjangka forex. Tetapi Fu Rongjing tidak mendengarkan. Dia ingin melihat reaksi Fu Rongqi ketika dia belajar tentang berapa banyak yang telah dia dapatkan dari forex. Fu Rongjing bahkan tidak peduli dengan anak buahnya yang mengatakan kepadanya bahwa Feng Yu telah mengunjungi bank dan firma hukum beberapa kali dalam beberapa hari ini. Feng Yu ingin melibatkan pengacara untuk menuntutnya. Ini Hong Kong, dan nama keluarganya adalah Fu. Tuntutan hukum untuk orang kaya dan miskin tidak mampu memainkan permainan ini. Meskipun Feng Yu kaya, tetapi dibandingkan dengan keluarga Fu, dia masih memiliki jalan panjang untuk pergi. Fu Rongjing membenci Feng Yu, dan dia dibutakan oleh keserakahannya. Jika itu adalah Fu Rongqi, dia akan bisa melihat kebohongan Feng Yu. Selama periode ini, Feng Yu telah mengunjungi pasar emas London Hong Kong. Dia ingin berdagang di London Gold Futures. Ini adalah apa yang paling dia perdagangkan dalam kehidupan sebelumnya. Perdagangan emas London, dalam arti luas, adalah perdagangan emas yang disimpan di London. Itu adalah produk perdagangan yang ditawarkan oleh Bursa London International Financial Futures. Emas berasal dari ruang bawah tanah di London, dan itu dalam bentuk batu bata 400 ons, sekitar 12,5 kg, dan kemurnian 99,5%. London Gold Trading tidak perlu menggunakan emas fisik dan tidak ada biaya pengiriman, penyimpanan, inspeksi, DEL. Biaya investasi lebih rendah dari transaksi aktual emas fisik dan dapat menetapkan leverage tinggi. Leverage tertinggi yang bisa ditetapkan adalah 100 kali, dan di pasar gelap bisa setinggi 500 kali. Hal ini memungkinkan para investor untuk memanfaatkan sepenuhnya dana mereka yang terbatas untuk mendapatkan pengembalian yang maksimal. Masih ada keuntungan untuk perdagangan London Gold. Jam perdagangan adalah 24 jam, dan tidak ada jeda di antaranya. Investor bahkan dapat membeli dan menjual pada hari yang sama. London Gold dapat dianggap sebagai alat penghasil uang yang paling aktif dan paling populer di pasar perdagangan emas. Uang dari pinjaman Soviet dikonversi ke USD, dan setelah semua biaya transaksi, Feng Yu sekarang memiliki 490 juta dolar Amerika Serikat. Dia berniat untuk menginvestasikan semuanya di pasar emas London. Ketika Feng Yu melangkah ke pertukaran emas London Hong Kong, ia dikerumuni oleh sekelompok broker. Mereka memberi Feng Yu kartu nama mereka dan berharap Feng Yu akan menggunakan layanan mereka. Jadi, mereka bisa mendapat komisi. Feng Yu menolak mereka semua. Dia tidak membutuhkan layanan mereka karena dia sendiri juga seorang profesional. Bahkan jika dia ingin melibatkan broker, dia punya target. Broker ini adalah legenda di dunia keuangan Hong Kong di masa depan. Feng Yu ingat bahwa orang ini memulai dengan memperdagangkan emas sekitar waktu ini. Feng Yu melihat harga emas, dan harganya 371 dolar Amerika Serikat ons. Itu jauh lebih rendah dari awal tahun lalu, di mana 412 dolar Amerika Serikat ons. Uni Soviet saat ini berusaha menaikkan harga emas karena Uni Soviet adalah salah satu negara yang mengekspor emas. Mereka membutuhkan emas untuk mendapatkan uang. Uni Soviet dulu bergantung pada industri mereka untuk mendapatkan uang 10 tahun yang lalu. Tetapi selama 10 tahun terakhir industri mereka menurun, dan mereka mulai menjual emas, minyak dan mineral lainnya sebagai sumber pendapatan utama pemerintah. Ini menunjukkan kegagalan Uni Soviet. Tidak ada negara yang akan bertahan dengan menjual sumber daya alam mereka. Ini menjelaskan disintegrasi Uni Soviet. Feng Yu ingat harga emas untuk 2 tahun ke depan akan ditekan oleh AS. Harga emas akan jatuh.
Itu harus dimulai sekitar tahun ini Oktober. Tapi Feng Yu tidak bisa mengingat tanggal pastinya. Namun mulai sekarang hingga September, harga emas akan terus naik dan harus mencapai di atas $390 Amerika Serikat ounce. Ini adalah perbedaan $20 Amerika Serikat. Dengan hampir $500 juta Amerika Serikat dan dengan leverage, pengembaliannya akan sangat besar. Feng Yu segera mengatur akun perdagangannya dan mulai memesan. Dia membeli emas pada harga saat ini dan menetapkan harga jual dari $380 Amerika Serikat menjadi $390 Amerika Serikat. Itu berarti bahwa setelah harga emas mencapai harga ini, secara otomatis akan menjual emasnya dan hasilnya akan ditransfer ke akun Feng Yu. Feng Yu telah menetapkan banyak perdagangan untuk menurunkan risikonya. Harga emas berfluktuasi, dan fluktuasi bisa mencapai $10 Amerika Serikat per hari. Dengan leverage tinggi, seseorang bisa kehilangan semua investasinya jika dia tidak hati-hati. Feng Yu tidak punya waktu untuk mengawasi pasar dan mendiversifikasi perdagangannya adalah cara yang paling aman. Feng Yu menempatkan pesanannya melalui counter yang berbeda, dan jumlah perdagangannya berbeda. Dari $1 juta Amerika Serikat hingga $10 juta Amerika Serikat. Selama beberapa hari berturut-turut, Feng Yu terus melakukan pemesanan untuk perdagangan, dan dia tidak melakukan penyelesaian sama sekali. Tindakan Feng Yu menarik perhatian banyak orang. Siapa pemuda ini? Selama beberapa hari terakhir, dia telah melakukan perdagangan setiap hari. Bahkan jika dia memperdagangkan jumlah minimum itu tidak akan menjadi jumlah yang kecil. Feng Yu terlihat seperti investor individu, dan investor lain mendekatinya untuk mencoba dan bertukar pandangan di pasar. Tetapi Feng Yu berbicara kepada mereka dalam bahasa Inggris dan dia bertindak seolah-olah dia tidak mengerti bahasa Kanton. Bisakah pemuda ini datang dari Inggris? Tapi dari aksennya, dia tidak terdengar seperti orang Inggris. Feng Yu berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi itu bukan bahasa Inggris London. Feng Yu menggunakan bahasa Inggris AS, dan ada sedikit perbedaan. Feng Yu mengobrol dengan investor lain. Dia ingin melihat apakah ada orang berbakat di sekitarnya. Hong Kong adalah pusat keuangan Asia, dan ada banyak orang di industri keuangan. Dengan begitu banyak orang di industri ini, kemungkinan pedagang berbakat muncul akan tinggi. Setelah mengobrol sebentar, Feng Yu kecewa. Mungkin talenta-talenta itu tidak mau berbagi pemikiran dengan orang lain. Mereka yang mendekati Feng Yu tidak memenuhi harapannya. Beberapa bahkan mengklaim bahwa harga emas akan terus turun dalam jangka pendek. Feng Yu tidak dapat menemukan orang yang layak direkrut. Setelah Feng Yu menginvestasikan semua USD-nya ke pasar berjangka emas, ia memanggil Fu Guangzheng untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia kembali ke kota Bing. Ketika Fu Rongjing tahu bahwa Feng Yu telah naik pesawat kembali ke kota Bing, ia bertanya kepada anak buahnya yang telah menguntit Feng Yu selama beberapa hari terakhir, kemana anak nakal ini pergi selama beberapa hari terakhir. Dia pergi ke London Gold Exchange. Apa? London Gold Exchange. Dia yakin tahu bagaimana berkeliaran. Pertukaran berjangka, pertukaran saham. Apakah dia memantau pasar keuangan Hong Kong? Menarik. Fu Rongjing tidak terlalu memikirkan hal ini. Fu Guangzheng memberitahunya bahwa Feng Yu suka berinvestasi di saham dan telah membeli banyak di Cina. Fu Guangzheng juga membeli beberapa saham di China dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah menghasilkan uang dari saham-saham itu. Feng Yu pasti berpikir bahwa hanya ada stok terbatas di Cina dan ingin memeriksa pasar saham Hong Kong. Pasar saham Hong Kong saat ini tidak baik atau buruk. Tetapi jika seseorang yang tidak berpengalaman memasuki pasar sekarang, mereka akan menderita kerugian besar. Fu Rongjing perlahan-lahan minum sampahnya dan memikirkan informasi yang diberikan Feng Yu padanya. Feng Yu memang akurat dan beberapa hari ini ada sedikit peningkatan dalam rubel. Dia telah menetapkan tanggal penyelesaian 2 bulan lagi.
2 bulan kemudian, ruble harus mencapai setidaknya 0,51 dan dengan leverage yang tinggi ia akan mendapatkan keuntungan lebih dari 10 kali, 400 juta rubel akan menjadi 4 miliar. 4 miliar uang tunai. Bahkan Fu Rongqi tidak punya banyak uang. Di masa depan aku, Fu Rongjing akan menjadi bagian depan keluarga Fu. Bab 250. Manajer Feng, kamu kembali. Wu Zigang kembali ke perusahaan dan melihat Feng Yu mengobrol dengan beberapa staf. Dia terlihat seperti sedang dalam suasana hati yang baik. Iya nih, bagaimana perjalananmu? Feng Yu tersenyum dan bertanya. Wu Zigang sekarang adalah asisten manajer umum Taihua Trading, dan dia masih bekerja sangat keras. Dia masih perlu bepergian dan mengunjungi klien, tetapi dia tidak pernah memiliki keluhan. Ini membuat Feng Yu sangat puas. Zigang mungkin akan menikah tahun depan. Mungkin saya akan memberinya 1 set peralatan rumah tangga untuk rumah barunya. Feng Yu tidak pernah pelit kepada stafnya. Manajer Feng, idemu brilian. Menempatkan WB novel LHH di dekat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Penjualan LHH terus meningkat, kata Wu Zigang dengan penuh semangat. Karena Feng Yu berinvestasi di LHH, Taihua Trading mendapat distribusi untuk Provinsi Northeast 3. LHH telah mengupnovelkan di CCTV tahun lalu, tetapi karena masalah produksi mereka, LHH tidak memasuki area ini. Bagaimana cara meningkatkan penjualan LHH? Berupnovel di CCTV tidak cukup. Setelah beberapa pertimbangan, Feng Yu meminta anak buahnya untuk memberitahu pedagang setempat untuk berupnovel di dekat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Ketika orang tua mengirim anak-anak mereka ke sekolah, mereka akan melihat WB novel. Target audiens LHH adalah orang tua, dan produk utama mereka adalah suplemen kesehatan mulut anak-anak. Slogan WB Novel juga menyatakan, minum LHH, makan malam akan lebih baik. Orang tua ini suka membandingkan anak-anak mereka dengan orang lain tentang hasil tinggi badan, Anak-anak yang menolak makan dengan benar selalu menjadi masalah dengan orang tuanya. Apakah ada masalah dengan anak-anak yang tidak ingin makan di masa lalu? Jika anak-anak tidak mau makan, biarkan mereka kelaparan sekarang. Sebagian besar keluarga memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik, dan orang tua tidak akan pernah membiarkan anak-anak mereka kelaparan. Suplemen kesehatan ini menargetkan anak-anak yang tidak suka makan makanan yang benar, dan begitu memasuki pasar, kebanyakan orang tua bergegas mendapatkannya. Terutama ketika mereka mendengar bahwa beberapa anak sedang mengonsumsi suplemen kesehatan ini. Ditambah dengan WB novel di CCTV, LHH dengan cepat menjadi populer di 3 provinsi timur laut. Wu Zigang pergi ke kota Shen untuk memeriksa penjualan LHH. Feng Yu tidak berpikir untuk berupnovel di dekat taman kanak-kanak dan sekolah dasar sendiri. Sebenarnya, Zhong Qingxian yang memikirkan ide ini. Dalam kehidupan masa lalunya, setiap kali LHH memperkenalkan produk baru, ia akan menggunakan taktik WB novel jenis ini. Nescafe juga menggunakan strategi yang sama dan perlahan-lahan menjadi merek kopi paling terkenal di Tiongkok. Tinggi Kepulauan Cayman, Holding Corporation juga mengupnovelkan minuman mereka dengan cara yang sama. Jenis strategi pemasaran ini berbiaya rendah dan mengandalkan dari mulut ke mulut. Feng Yu tidak hanya membiarkan Taihua Trading menggunakan strategi ini, tetapi ia juga memanggil Zhong Qingxian untuk memberitahu provinsi lain untuk menggunakan strategi ini. Feng Yu adalah pemegang saham LHH, dan jika LHH menghasilkan uang, itu berarti dia juga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Zhong Qingxian skeptis dengan jenis WB novel ini, tetapi setelah menerapkannya, ia menemukan bahwa itu sangat efektif. Karena dia telah meningkatkan produksinya, dia memiliki banyak produk yang disimpan di gudangnya, dan dia khawatir bahwa stok ini akan dibiarkan membusuk. Tetapi setelah menerapkan strategi ini, permintaan dengan cepat melebihi pasokan lagi. Dia berterima kasih kepada Feng Yu karena berbagi ini dengannya. Feng Yu menerima pujian Zhong Qingxian dengan gembira. Tetapi dia merasa pujian itu tidak memuaskan.
Dia sedang berpikir untuk memulai kursus pelatihan Praise Manager Feng untuk semua perusahaan yang terlibat dengannya. Perusahaan telah menghasilkan keuntungan dan tidak lagi dalam situasi keuangan yang ketat. Zhong Qingxian membayar semua upah pekerja dan bahkan memberi mereka hadiah. Akibatnya, semua pekerja sangat termotivasi. Dari kecepatan ini, ekspansi LHH baru-baru ini akan segera tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Zhong Qingxian dan yang lainnya memutuskan untuk memperluas fasilitas produksi mereka sekali lagi. Mereka ingin menangkap pasar suplemen kesehatan anak-anak dan menjadi pemimpin pasar. Feng Yu tidak keberatan dengan ini. Meskipun masih terlalu dini untuk berkembang, itu masih perlu. Feng Yu bahkan berharap agar LHH berkembang dengan cepat dan memiliki kekurangan dana. Ini akan memberinya alasan untuk mendapatkan lebih banyak saham. Feng Yu mencoba membujuk Zhong Qingxian untuk mendirikan pabrik baru di dekat Beijing. Ini akan menangkap pasar utara dengan cepat. Akan lebih baik jika pabrik didirikan untuk setiap 2 hingga 3 provinsi. Dengan cara ini, LHH dapat memonopoli pasar, tapi mungkin Feng Yu terdengar terlalu bersemangat dan Zhong Qingxian memutuskan untuk menunda rencana ekspansi sampai tahun depan. Dengan situasi keuangan LHH saat ini, wajar untuk ekspansi. Namun, dibutuhkan lebih banyak modal untuk mendirikan pabrik baru. Zhong Qingxian tidak mampu menyuntikkan lebih banyak modal ke perusahaan, dan dia akan memperluas perusahaan sekarang. Feng Yu akan menambah kepemilikannya di perusahaan. Ini adalah sesuatu yang Zhong Qingxian tidak ingin lihat. Dia adalah pendiri LHH, dan sekarang Feng Yu memiliki 40% saham perusahaan. Meskipun Zhong Qingxian masih menjadi manajer umum dan pembuat keputusan perusahaan, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika Feng Yu mendapat lebih dari 50% saham. Zhong Qingxian telah bertanya tentang Feng Yu. Dia mengetahui bahwa Feng Yu hanya pemegang saham kecil di perusahaan mesin pada awalnya, tetapi sekarang, dia adalah pemegang saham utama perusahaan dan dia memiliki konflik dengan pemerintah setempat karena hal ini. Dengan perusahaan mesin sebagai contoh, Zhong Qingxian berhati-hati terhadap Feng Yu. Zhong Qingxian dan 2 mitra lainnya telah sepakat bahwa mereka tidak akan menjual saham perusahaan apapun yang terjadi. Dia takut mitranya akan menjual saham mereka kepada Feng Yu. Sebenarnya, Feng Yu tidak punya niat untuk mengambil otoritas Zhong Qingxian. Dalam kehidupan sebelumnya, Zhong Qingxian adalah orang yang telah memimpin LHH menjadi perusahaan minuman paling populer di Tiongkok. Kemampuannya tidak ada duanya. Feng Yu juga tidak punya waktu untuk mengurus begitu banyak bisnis. Favoritnya masih di industri keuangan. Ini adalah keahliannya. Yang perlu dia lakukan adalah memanfaatkan beberapa peluang, dan dia akan membiarkan asetnya meningkat beberapa kali lipat. Meskipun Feng Yu masih bisa membiarkan Zhong Qingxian mengelola LHH setelah dia mendapatkan saham pengendali perusahaan, tetapi itu akan berbeda. Zhong Qingxian mungkin kehilangan antusiasmenya. Mungkin dia bahkan akan meninggalkan LHH dan membuat merek minuman baru. Kecuali permintaan Zhong Qingxian, Feng Yu tidak punya niat untuk terus menyuntikkan dana ke LHH. Targetnya sekarang adalah memiliki saham di perusahaan-perusahaan yang akan sukses di masa depan. Sebagai contoh, jika ia memegang 20% saham di masing-masing dari 10 perusahaan yang akan berhasil di masa depan, ia akan menghasilkan lebih banyak daripada yang lain. Bagian terbaiknya adalah dia tidak perlu khawatir tentang atau mengelola bisnis. Tentu saja, jika orang lain ingin menjualnya lebih banyak, Feng Yu dengan senang hati akan menerimanya. Misalnya, LHH saat ini, Kiki masa depan, Baidu, Dell. Feng Yu juga mengerti mengapa Zhong Qingxian ingin menunda rencananya. Keuntungan LHH untuk tahun ini meningkat dan total penjualan mungkin lebih dari 20 juta RMB. Ini setahun lebih awal dari yang seharusnya. LHH akan dapat melunasi utangnya pada akhir tahun dan masih memiliki dana yang cukup. Meskipun sisa dana mungkin tidak memadai untuk mendirikan pabrik baru, perusahaan dapat memperoleh pinjaman dari bank. Dengan cara ini, saham Zhong Qingxian tidak akan terdilusi, dan ia masih akan mengendalikan perusahaan. Feng Yu menghela nafas.
Zhong Qingxian masih belum memahaminya dengan baik. Bahkan jika Feng Yu mengelola LHH sendiri, dia tidak akan tampil lebih baik daripada Zhong Qingxian. Feng Yu masih ingat beberapa produk LHH yang gagal dan ia bermaksud untuk menghentikan Zhong Qingxian dari memproduksi produk-produk itu. Dalam kehidupan sebelumnya, LHH akan tampil lebih baik jika bukan karena produk-produk yang gagal seperti kopi kok dan minuman teh. Ini bukan hal buruk bagi Feng Yu. Feng Yu dapat memusatkan fokusnya pada hal-hal lain. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.